Kabupaten Cianjur tidak hanya terkenal dengan wisata alam hingga kuliner, namun terdapat juga kerajinan tangan yang dikenal luas. Kerajinan itu berupa lampu hias yang cantik nan unik dengan nama lampu gentur. Di kanan kiri ruas jalan protokol dipasangi lampu gentur yang juga berfungsi sebagai penerangan jalan umum. Untuk warisan budaya di Kabupaten Cianjur, kami pemerintahan Kabupaten Cianjur itu usulan baik ke tingkat provinsi maupun nasional sebetulnya banyak sekali, baik itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di sana ada 10 objek pemajuan kebudayaan, dari mulai manuskrip, tradisi lisan, kemudian seni tradisional, musik, film, bahkan kuliner. Ini menjadi termasuk juga cagar budaya. Nah, salah satu yang kami angkat yaitu warisan budaya di Kota Cianjur, yaitu lampu gentur. Di Kabupaten Cianjur juga terdapat filosofi yang terkenal, yaitu ngaos, mamaos, dan mainpo yang menjadi simbol keagamaan, kebudayaan, dan kerja keras yang melekat pada masyarakat di Kabupaten Cianjur. Selain memiliki filosofi yang terkenal, Cianjur juga memiliki kerajinan tangan yang menarik dan sudah menjadi ikon, yaitu lampu gentur. Lampu gentur menjadikan ikon di Kabupaten Cianjur karena selain lokasinya berasal dari Cianjur, juga terinspirasi dari awal muasalnya pembuatan lampu gentur yang berasal dari Mus'in pada tahun 1820 yang membuat lentera minyak tanah dengan memanfaatkan kaleng bekas susu kental manis. Karena pada saat itu penerangan sangat minim dan belum adanya listrik yang masuk ke saluran rumah-rumah ataupun pesantren, maka dengan inisiatif pimpinan pondok pesantren Bapak Kiai Haji Muhammad Satibi tadi coba membuat dari bahan kaleng susu diberi sumbu dengan bahan bakar minyak tanah, ya. Ini menjadikan satu alat penerangan untuk kegiatan para santrinya mengaji. Nah, hal ini menjadikan satu bukti sejarah bahwa ada kegiatan ritual ibadah mengaji khususnya dengan menggunakan lampu centir, ya, yang kemudian dikenal dengan lampu cempor atau lampu centring, sehingga dengan modifikasi saat ini dikenal oleh masyarakat luas dengan lampu gentur yang menjadikan salah satu hiasan di wilayah Kabupaten Cianjur. Terbukti di seputar wilayah jalan raya semua penerangannya menggunakan lampu gentur yang sudah dimodifikasi menggunakan sumber listrik. Lampu gentur memiliki arti yakni lampu dan gentur. Lampu diartikan secara umum sebagai alat penerang, sedangkan gentur adalah nama lokasi awal mula diperkenalkannya karya budaya tersebut, yaitu di wilayah Kampung Gentur, Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Desa Jambudipa merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Desa Jambudipa menjadi salah satu desa dengan pengrajin lampu gentur terbanyak di Kabupaten Cianjur. Jambudipa ini diambil dari dua suku kata, itu Jau Dwipa. Di sana itu Jau itu berarti ilmu dan Dwipa itu kebatinan. Nah, ini mungkin salah satu bekal ataupun menjadi kata Jambudipa, yaitu ilmu kebatinan. Seiring dengan berjalannya waktu, lampu gentur model baru yang diperkenalkannya lama-kelamaan menarik perhatian dan juga diminati oleh banyak orang. Hal ini membuat warga desa Jambudipa terkenal dengan desa pengrajin lampu gentur. Proses ataupun sejarah lampu gentur yang mungkin sekarang sudah booming dan juga viral, baik tingkat nasional juga internasional. Ini memang betul ada di desa kami yang awalnya mungkin di tahun 1900-an itu
ada tokoh ulama yang ada di desa kami, yaitu di Gentur, namanya Kampung Gentur, atau dulu disebutnya Mama Gentur, atau yang lebih nama aslinya itu Mama Ahmad Satibi, yang ada di Kampung Gentur di RT 2 ataupun di RT 3 RW 6. Awalnya mungkin terjadinya proses lampu gentur ini dulu disebutnya lampu centring. Ini lampu centring, mungkin ada salah satu warga yang berinisiatif ketika, karena Gentur itu daerah pesantren atau banyak yang menimba ilmu, yang banyak yang mengaji di situ. Untuk penerangannya itu proses awalnya itu menggunakan lampu centring yang berbahan dari minyak. Yaitu salah satunya Bapak Musin. Itu awal pembuatannya menggunakan bahan-bahan ataupun barang-barang bekas yang diolah ataupun menjadi lampu centring. Seiring mungkin perjalanan waktu dan kecanggihan alat-alat, makanya sekarang sudah berubah proses dari lampu centring ke lampu gentur, yang dimana lampu gentur ini menjadi ikon untuk Kabupaten Cianjur dan juga dipergunakan oleh kota-kota yang lainnya. Terkait penggunaan lampu gentur itu biasanya di tempat-tempat umum ataupun di fasilitas-fasilitas umum. Terkait proses pembuatannya saat ini mungkin masih bersifat home industry ataupun di rumah-rumah penduduk yang notabene yang ada di Kampung Gentur. Dan mudah-mudahan ini kedepannya hak paten ataupun hak ciptanya mungkin mudah-mudahan tidak dimiliki oleh kabupaten ataupun kota-kota yang lain, karena lampu gentur ini sudah menjadi ikon Kabupaten Cianjur dan menjadi tugu, di mana di Jalan Dr. Muwardi itu sudah ada tugu lampu gentur yang di waktu itu dibangun oleh Bapak Bupati Cianjur. Seiring waktu perkembangan lampu gentur di desa kami saat ini mungkin sudah mengikuti proses karena teknologi sekarang mungkin berbasis media sosial. Dari sisi pemasaran mungkin sudah online, dan perkembangannya kalau dulu mungkin sifatnya dikirim dari tempat pembuatan ke lokasi pemesanan. Kalau sekarang itu sudah melalui jasa pengiriman yang memang yang ada di desa kami, dan juga perkembangan pemasarannya juga sudah melalui media sosial, baik itu Facebook ataupun media sosial yang lainnya. Dan untuk pertumbuhannya mungkin barangkali sekarang sudah menjamur, ataupun khusus di KRW-an 06 yaitu Kampung Gentur itu mungkin sudah mayoritas warga penduduk sudah menjadi pengrajin lampu gentur. Untuk pelestarian lampu gentur ini kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur terkait hak paten, hak pembuatan yang saya tadi singgung di awal. Sudah dibuatkan tugu lampu gentur sebagai ikon, dan ini juga untuk lampu-lampu penerangan jalan umum ataupun PJU khususnya di perkotaan sudah memakai lampu gentur, khususnya di daerah-daerah kota yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan ini sebagai pelestariannya mungkin di tingkat wilayah juga, khususnya di desa kami ini masih berupaya. Kami selaku pemerintah desa melaksanakan bimbingan-bimbingan ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang memang dibantu pemerintah ataupun swadaya dari masyarakat. Harapan kami untuk para pengrajin ataupun masyarakat kami yang memang notabene pengrajin lampu gentur ini
untuk pemasaran mungkin lebih bersaing secara sehat dan tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain berkaitan dengan harga pasar ataupun harga penjualan, karena saat ini mungkin dari bahan yang digunakan dari kayak seperti kaca kuningan yang lain-lain, mungkin itu kadang-kadang kalau memang misalkan terjadinya perang harga ataupun saling menjatuhkan harga, ini nanti kedepannya kualitas bahan yang dibuatnya akan sedikit berkurang kualitasnya, dan secara estetika nanti sudah tidak indah lagi kelihatannya, karena mungkin secara kualitas bahan tidak akan membodohi kita, dan mungkin kedepannya kami akan berupaya ada sejenis wadah untuk para pengrajin ini. Salah satu contoh misalkan ada koperasi ataupun yang lainnya, supaya produk ataupun lampu gentur ini semakin booming dan juga semakin diminati khusus oleh wisatawan yang dari luar kota, bahkan mungkin dari mancanegara. Saat ini mungkin kami juga berupaya, karena ada kegiatan wisata religi juga di Kampung Gentur ini. Setiap tahun ini dilaksanakan di bulan Rabiul Awal, ini ada kegiatan haul Mama Gentur. Nah, ini mungkin satu kesempatan juga bagi para pengrajin untuk menampilkan ataupun menyajikan produk ini ke jamaah. Kerajinan lentera atau lampu hias sudah mendarah daging bagi para penduduk Kampung Gentur, Desa Jambudipa. Dari sekian banyak pengrajin lampu gentur di Desa Jambudipa yang sampai saat ini masih aktif memproduksi, salah satunya yaitu Pak Sutisna. Pak Sutisna merupakan produsen dari lampu gentur hias di Kampung Gentur, Desa Jambudipa, dan juga merupakan pemilik dari usaha Kurnia Lamp, yakni usaha tersebut diwarisi oleh kedua orang tuanya yaitu Baban Sumandi, yang juga diwarisi oleh kakaknya yakni Aki Musin. Untuk sejarah lampu gentur ini bermula dari kakek uyut saya ya, namanya Uyut Aki Musin. Dia sebagai warga asli Kampung Gentur, pembuatan lampu gentur itu ada dari perintah dari ulama Pondok Pesantren Kampung Gentur untuk bikin lampu penerangan para santri mengaji. Dibikinlah namanya Lentera Gentur yang berbahan plat kaleng sama kaca bekas. Bahan itunya untuk penerangannya dari bahan minyak tanah sama sumbu. Untuk seterusnya diturunin lagi nih ke aki saya. Oh, itu dari tahun 40 ya, Ki Musin ya, dari tahun 1940 bikin lentera itu penerangan khusus untuk pesantren Kampung Gentur. Seterusnya dilanjutin lagi tahun 60 dilanjutin sama kakek saya, Aki Uni. Itu mulailah dikenal sama masyarakat di Kampung Gentur ini, sama alhamdulillah ke luar, terutama ke daerah Puncak sama Jakarta. Itu cuma modelnya cuma ada 2 piece, tadi lampu bola ini sama lampu strobop ada ya, itu dari tahun 60. Untuk seterusnya ke ayah saya model lah, ada penerangan lampu listrik, bikinlah lampunya dimodernisasi, terutama bikin lampu-lampu Maroko, terus ada permintaan dari turis-turis Arab Saudi, bikin lampu-lampu Maroko. Alhamdulillah dilanjutin sama ayah saya untuk generasi ketiga. Untuk saya mulai menggelutinya lebih di minimalis, bikinlah tempat-tempat lilin sama box-box tisu apa terarium. Dengan keanekaragaman jenis lampu gentur yang ada dan dipadukan dengan warna yang bervariasi membuat lampu gentur terlihat menarik. Hal tersebutlah yang membuat banyak orang tertarik untuk memesan lampu gentur. Biasanya Pak Sutisna sendiri mendapat pesanan dari berbagai daerah. Untuk lampu-lampu gentur ini kita kan kerajinan tangan, tidak menggunakan mesin sama sekali. Tentunya banyak sekali model-model lampu gentur dari khas gentur ini, terutama ada lampu Maroko, ada lampu dinding, ada lampu delman,
terarium, lampu PJU, dan untuk tempat-tempat box cincin ini. Untuk pesanan kita untuk 80%-nya kita kirim ke tempat wisata yang ada asup-asup yang ada di Bali. Itu kita rutin kirim hampir setiap seminggu sekali, rata-rata sekitar 50-100 piece per minggu. Untuk keluar negeri, alhamdulillah kita udah dapat customer langsung dari Australia sama Thailand. Itu udah rutin tiap 3 bulan sekali. Untuk tahap prosesnya, kita dari bahan baku plat kuningan kita bikin pola dulu, terus kita sesuai pesanan yang diinginkan customer, terus kita sesuai potong kaca, terus kita mulai pematrian sama perangkaian. Sesudah itu kita langsung cuci, finishing, dan selesai. Proses jual beli lampu gentur ini biasanya para penjual memesan terlebih dahulu kepada produsen, kemudian menjualnya ke beberapa daerah hingga keluar dari Provinsi Jawa Barat. Keunikan dari lampu gentur ini sendiri telah menarik banyak minat pembeli sehingga lampu gentur juga dikenal hingga ke luar negeri. Keunikan dari kerajinan lampu gentur yang sudah mendapat perhatian dari banyak wisatawan ini membantu Kota Cianjur memiliki keunggulan, yaitu di dalam subsektor kriya untuk ekonomi kreatif. Tentu saja ya, ini berdampak kepada ekonomi kreatif yang ada di Kota Cianjur. Model kerangka selubung lampu yang dipakai saat ini mendesain ulang dari model lampu Maroko ya, yang mana sejenis lampu tersebut banyak dipakai di negara-negara wilayah Timur Tengah. Nah, model lampu gentur yang terbaru ini menjadikan satu desain modifikasi khusus, sehingga ini menjadikan satu ketertarikan baik masyarakat lokal maupun masyarakat di luar Kabupaten Cianjur, sehingga dengan kreativitasnya ini dapat mendongkrak usaha ekonomi di sektor lampu gentur itu sendiri, yang mana model lampu gentur itu menjadikan model lampu Maroko yang menjadikan model awal untuk selanjutnya dimodifikasi baik bentuk dan jenisnya. Dan bisa kita lihat di sepanjang Bopuncur, Bodor Puncak Cianjur, banyak yang menjajakan pasar dari model desain Maroko ini berupa hiasan lampu gentur yang bergeser tadinya bahan bakar menjadi minyak tanah, sekarang di ekonomi kreatif dengan usaha perdagangannya menjadi model Maroko yang sumbernya bahan bakar dari listrik. Dan ini tidak hanya di lokal saja, bahkan pengrajin-pengrajin lampu gentur itu sendiri sudah sampai mendistribusikan sampai di luar pulau. Di Bali ada, di Provinsi Bandung ada, bahkan di provinsi-provinsi yang lainnya menyebar, dan bahkan juga di mancanegara. Itu perkembangan ekonomi kreatif pengrajin lampu gentur itu sendiri. Selain membantu Kabupaten Cianjur dengan memiliki keunggulan dalam subsektor kriya untuk ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Cianjur juga ikut andil dalam upaya pelestarian wisata budaya tak benda ini. Upaya pelestarian lampu gentur ini yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur, ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama, menghias tata kota, perhiasan di pusat-pusat kota menggunakan penerangan lampu gentur itu sendiri. Dan ini banyak di lokasi-lokasi strategis dan pusat kota berhiasan dengan lampu gentur itu sendiri. Selanjutnya juga upaya pelestarian ya, perlindungan dan pemeliharaan lampu gentur ini menjadikan catatan sejarah budaya. Ini dibangunnya semacam monumen tugu lampu gentur itu sendiri yang ditempatkan di Simpang 4 di wilayah Kota Cianjur. Nah, ini salah langkah-langkah
yang diambil pemerintah dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan tentunya outputnya bagaimana kita menyelenggarakan pembinaan pengusaha pengrajin lampu gentur ini agar terus tumbuh kembang ekonominya dan akhirnya menjadikan satu pemanfaatan ekonomi di sektor perdagangan lampu gentur itu sendiri. Itu upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Cianjur. Harapan kami selaku pemerintahan Kabupaten Cianjur, khususnya di sektor dinas bidang dinas kebudayaan dan pariwisata, khususnya di bidang budaya ini, ya, lampu gentur ini menjadikan satu identitas tersendiri untuk Kabupaten Cianjur, dan hingga kami berharap para pengrajin ya terus menggali desain ya supaya tidak stagnan, desain yang terbaru kemudian memodifikasinya sehingga terus dengan perkembangan situasi ekonomi lampu gentur ini masih tetap bertahan. Salah satu yang bisa berkontribusi dari Kabupaten Cianjur ini ketika Jawa Barat membangun Masjid Al-Jabar. Di sana pengrajin lampu gentur membuat desain-desain khusus di Masjid Al-Jabar ini untuk berkontribusi mendesain masjid dengan sentuhan-sentuhan adanya ikon lampu gentur di sana. Selanjutnya juga kami berharap ya lampu gentur ini menjadikan satu ikon budaya asli Kota Cianjur. Dengan adanya sudah melekatnya di tingkat nasional bahwa lampu gentur ini menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Cianjur, dan ini diklaim oleh Kabupaten Cianjur menjadikan satu ikon. Bahkan sudah ada maestronya, mohon maaf kemarin baru meninggal ya, warisan generasi ketiga Bapak Ndui ini dari bapaknya pengrajin yang awal itu sudah meninggal, dan tentunya nanti kita kembangkan kepada pewaris-pewaris selanjutnya. Itu harapan kami menjadi catatan dan fakta sejarah dengan adanya monumen dan narasi deskripsi serta hari ini ada dokumentasi berkaitan lampu gentur untuk menjadikan pewarisan budaya ke generasi selanjutnya. Cianjur merupakan kota yang memiliki beragam warisan budaya. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan di kota Cianjur yaitu lampu gentur. Lampu gentur merupakan lampu dengan bentuk dan jenis yang beragam, lalu dipadu-padankan dengan warna-warna yang cerah. Selain itu, lampu gentur juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu tidak ada satupun merek yang tersemat dalam setiap produknya. Hal tersebut mampu menarik perhatian banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kini, cahaya lampu gentur telah menerangi kota Cianjur. Hal ini bisa terlihat di sepanjang jalan kota Cianjur yang dihiasi berbagai macam lampu gentur. Hal ini yang menjadikan lampu gentur sebagai cahaya Cianjur.